Dahulu kala, terdapat sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyatnya makmur dan tercukupi semua kebutuhannya. Tapi, ada satu yang masih terasa kurang. Sang raja belum dikaruniai keturunan. Setiap hari, raja dan permaisuri selalu berdoa agar dikaruniai seorang anak. Akhirnya, doa raja dan permaisuri dikabulkan. Setelah 9 bulan mengandung, permaisuri melahirkan seorang anak wanita yang sangat cantik. Raja sangat bahagia. Ia mengadakan pesta dan mengundang kerajaan sahabat serta seluruh rakyatnya. Raja juga mengundang 7 penyihir baik untuk memberikan mantra baiknya. Jadilah engkau putri yang baik hati, kata penyihir pertama. Jadilah engkau putri yang cantik, kata penyihir kedua. Jadilah engkau putri yang jujur dan anggun, kata penyihir ketiga. Jadilah engkau putri yang pandai berdansa, kata penyihir keempat. Jadilah engkau putri yang bijaksana, kata penyihir kelima. Jadilah engkau putri yang pandai menyanyi, kata penyihir keenam. Sebelum penyihir ketujuh memberikan mantranya, tiba-tiba pintu istana terbuka. Sang penyihir jahat masuk berteriak, "Mengapa aku tidak diundang ke pesta ini?" Penyihir terakhir yang belum sempat memberikan mantranya sempat bersembunyi di balik tirai. "Karena aku tidak diundang, aku akan mengutuk anakmu." Penyihir tua yang jahat segera mendekati tempat sang putri sambil berkata, "Sang putri akan mati tertusuk jarum pemintal benang. Hahaha." Si penyihir jahat segera pergi setelah mengeluarkan kutukannya. Para undangan terkejut mendengar kutukan sang penyihir jahat itu. Raja dan permaisuri menangis sedih. Pada saat itu, muncullah penyihir baik yang ketujuh. "Jangan khawatir, aku bisa meringankan kutukan penyihir jahat," ujar penyihir ketujuh. "Sang putri tidak akan wafat. Ia hanya akan tertidur selama 100 tahun setelah terkena jarum pemintal benang, dan ia akan terbangun kembali setelah seorang pangeran datang padanya," lanjut penyihir ketujuh. Setelah kejadian itu, raja segera memerintahkan agar semua alat pemintal benang yang ada di negerinya segera dikumpulkan dan dibakar. 16 tahun kemudian, sang putri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan baik hati. Tidak beberapa lama, raja dan permaisuri melakukan perjalanan ke luar negeri. Sang putri yang cantik tinggal di istana. Ia berjalan-jalan keluar istana. Ia masuk ke dalam sebuah puri. Di dalam puri itu, ia melihat sebuah kamar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia membuka kamar tersebut, dan ternyata di dalam kamar itu ia melihat seorang nenek sedang memintal benang. Setelah berbicara dengan nenek tua, sang putri duduk di depan alat pemintal dan mulai mengatur alat pemintal itu. Ketika sedang asyik memutar alat pintal, tiba-tiba jari sang putri tertusuk jarum alat pemintal. Ia menjerit kesakitan dan tersungkur di lantai. "Hihihi, tamatlah riwayatmu," kata sang nenek yang ternyata adalah si penyihir jahat. Hilangnya sang putri dari istana membuat khawatir orang tuanya. Semua orang diperintahkan untuk mencari sang putri. Sang putri pun ditemukan, tetapi ia dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Anakku, malang sekali nasibmu," ratap raja. Tiba-tiba datanglah penyihir muda yang baik hati. "Jangan khawatir, Tuan Putri hanya akan tertidur selama 100 tahun, kata penyihir. "Tapi dia tidak akan sendirian. Aku akan menidurkan kalian semua," lanjutnya sambil mendebarkan sihirnya ke seisi istana. Kemudian, penyihir itu menutup istana dengan semak berduri agar tak ada yang bisa masuk ke istana. 100 tahun yang panjang pun berlalu. Seorang pangeran dari negeri seberang kebetulan lewat di istana yang tertutup semak berduri itu. Menurut cerita orang desa sekitar situ, istana itu dihuni oleh seekor naga yang mengerikan. Tentu saja
Pangeran tidak percaya begitu saja pada kabar itu. "Akan kuhancurkan naga itu," kata sang pangeran. Pangeran pun pergi ke istana. Sesampai di gerbang istana, pangeran mengeluarkan pedangnya untuk memotong semak belukar yang menghalangi jalan masuk. Namun, setelah dipotong berkali-kali, semak itu kembali seperti semula. "Semak apa ini?" kata pangeran keheranan. Tiba-tiba muncullah seorang penyihir muda yang baik hati. "Pakailah pedang ini," katanya sambil memberikan sebuah yang pangkalnya berkilauan. Dengan pedangnya yang baru, pangeran berhasil masuk ke istana. Nah, itu dia menara yang dijaga oleh naga. Pangeran segera menaiki menara itu. Penyihir jahat melihat kejadian itu melalui bola kristalnya. "Akhirnya kau datang, pangeran. Kau pun akan terkena kutukan sihirku." Penyihir jahat itu bergegas naik ke menara. Ia menghadang sang pangeran. "Hai pangeran, jika kau ingin masuk, kau harus mengalahkan aku terlebih dahulu," teriak si penyihir. Dalam sekejap, ia merubah dirinya menjadi seekor naga raksasa yang menakutkan. Ia menyemburkan api yang panas. Pangeran menghindar dari semburan api itu. Ia menangkis sinar yang terpancar dari mulut naga itu dengan pedangnya. Ketika mengenai pangkal pedang yang berkilau, sinar itu memantul kembali dan mengenai mata sang naga raksasa. Kemudian, dengan secepat kilat, pangeran melemparkan pedangnya ke arah leher sang naga. "Ah!" Naga itu jatuh terkapar di tanah dan kembali ke bentuk semula, lalu mati. Begitu tubuh penyihir tua itu lenyap, semak berduri yang selama ini menutupi istana pun ikut lenyap. Di halaman istana, bunga-bunga mulai bermekaran dan burung-burung berkicau riang. Pangeran terkesima melihat hal itu. Tiba-tiba, penyihir muda yang baik hati muncul di hadapan pangeran. "Pangeran, engkau telah berhasil menghapus kutukan atas istana ini. Sekarang, pergilah ke tempat sang putri tidur," katanya. Pangeran menuju ke sebuah ruangan tempat sang putri tidur. Ia melihat seorang putri yang cantik jelita dengan pipi semerah mawar yang merekah. "Putri, bukalah matamu," katanya sambil menggenggam tangan sang putri. Pangeran mencium pipi sang putri. Pada saat itu juga, hilanglah kutukan sang putri. Setelah tertidur selama 100 tahun, sang putri terbangun dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Siapa kamu?" tanyanya. Lalu pangeran menceritakan semua kejadian yang telah terjadi pada sang putri. "Pangeran, kau telah mengalahkan naga yang menyeramkan. Terima kasih pangeran," kata sang putri. Ketika melihat sang putri dalam keadaan sehat, raja dan permaisuri sangat bahagia. Mereka sangat berterima kasih pada sang pangeran yang gagah berani. Kemudian pangeran berkata, "Paduka Raja, hamba punya satu permohonan. Hamba ingin menikah dengan sang putri." Raja pun menyetujuinya. Hari pernikahan sang putri dan pangeran pun tiba. Orang berbondong-bondong datang dari seluruh pelosok negeri untuk mengucapkan selamat. 7 penyihir yang baik juga datang dengan membawa hadiah.